Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ya Lebaran itu rasanya harus banget pakai baju baru? Ini tuh sebenarnya bagian dari ritual agama atau jangan-jangan ada cerita lain yang lebih dalam di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti familiar banget kan sama pemandangan ini? Beberapa minggu sebelum Idul Fitri, mall, pasar, pusat belanja, semuanya tiba-tiba berubah jadi lautan manusia. Ramai banget, heboh, dan semua orang kayak punya satu misi yang sama. Dan misi itu adalah, ya apalagi kalau bukan berburu perlengkapan tempur buat lebaran. Baju baru, sepatu baru, tas baru, aksesoris baru, semuanya dicari. Udah kayak festival belanja nasional tahunan deh. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Kalau kita coba telusuri dari sisi ajaran Islam, ternyata nggak ada satupun kewajiban yang bilang kita harus pakai baju serba baru pas lebaran. Nggak ada sama sekali loh. Ini dia pertanyaan intinya. Kalau memang bukan perintah agama, lantas kenapa tradisi ini bisa kuat banget sampai mengakar di masyarakat kita? Apa sih sebenarnya yang bikin tradisi ini begitu hidup? Jawabannya ternyata ada di cara kita melihat lebaran itu sendiri. Kuncinya adalah dengan melihat lebaran bukan cuma sebagai perayaan agama, tapi sebagai sebuah acara sosial yang super besar. Kita mulai dari lapisan yang paling kelihatan ya. Coba bayangin, lebaran itu kan intinya momen buat interaksi. Kumpul keluarga besar, halal bihalal, ketemu sepupu yang cuma nongol setahun sekali, belum lagi reuni nggak sengaja sama temen lama pas sholat Id. Ini tuh panggung sosial tahunan kita. Nah, namanya juga lagi ada di panggung besar, wajar banget kan kalau kita semua pengen menampilkan versi terbaik dari diri kita? Pengen kelihatan lebih rapi, lebih fresh, lebih pantas dari hari-hari biasa? Itu dorongan yang sangat manusiawi kok. Oke, dari keinginan buat tampil baik tadi, kita bisa gali lebih dalam lagi nih. Kita masuk ke kacamata sosiologi. Gimana sih sebuah tradisi sederhana bisa jadi perekat komunitas, sekaligus simbol sosial yang punya banyak arti? Jadi, ada seorang sosiolog keren namanya Emil Durkheim. Teorinya kira-kira begini. Ritual keagamaan itu punya fungsi ganda. Bukan cuma buat spiritual, tapi juga buat sosial. Ritual-ritual ini ibarat lem super yang memperkuat ikatan atau solidaritas di dalam masyarakat. Caranya gimana? Gampang, kata Durkheim. Orang-orang melakukan sesuatu bareng-bareng dan berbagi simbol yang sama. Kalau kita lihat di konteks lebaran, contohnya banyak banget. Ada ketupat sebagai makanan khas, ada tradisi mudik yang masif, dan tentu saja baju baru atau baju seragam keluarga. Jadi disinilah baju baru itu naik kelas. Dari yang tadinya cuma pakaian, dia bertransformasi jadi simbol. Simbol kalau kita semua ini bagian dari perayaan yang sama, merasakan kegembiraan yang sama setelah sebulan penuh berpuasa. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi fungsi pakaian dari sisi sosiologi. Sejak dulu kala, pakaian itu adalah bahasa nonverbal. Cara kita nunjukin siapa kita, dari kelompok mana kita, atau bahkan status sosial kita. Dan momen lebaran di mana semua orang kumpul, jadi ajang yang pas banget buat berkomunikasi lewat pakaian. Entah itu buat nunjukin secara halus kalau alhamdulillah tahun ini ada peningkatan, atau sekedar menunjukkan kekompakan dan identitas keluarga lewat seragam yang warnanya senada. Oke, kita udah bahas sisi sosialnya. Sekarang kita campur aduk dengan satu elemen lagi yang sangat kuat di zaman modern, ekonomi dan pasar. Di sini kita bakal lihat gimana sebuah kebiasaan ketemu sama kekuatan komersial. Dan boom, fenomenanya jadi makin besar. Pasti sering dengar kan kalimat ini? Lebaran, ya harus pakai baju baru dong. Kalimat sederhana yang mungkin diucapkan nenek kita, lalu ibu kita, lalu jadi semacam mantra yang kita yakini juga. Ini adalah fondasi budayanya. Nah, kebiasaan yang diulang dari generasi ke generasi ini lama-lama jadi norma sosial. Sesuatu yang terasa wajib dilakukan. Bukan karena perintah agama, tapi karena ya semua orang melakukannya. Jadinya nggak enak kalau kita nggak ikutan, rasanya ada yang kurang gitu. Dan norma sosial inilah yang jadi musik paling merdu buat para pelaku ekonomi. Mereka langsung menyambutnya dengan karpet merah, diskon besar-besaran, koleksi spesial lebaran, iklan yang gencar di mana-mana. Pasar nggak cuma ngikutin, tapi ikut memperkuat tradisi ini. Pertemuan antara tradisi, tekanan sosial, dan kekuatan pasar ini punya istilah sosiologisnya sendiri loh, namanya budaya konsumsi. Simpelnya, ini adalah kondisi saat perayaan keagamaan juga jadi momen puncak untuk kegiatan belanja dan konsumsi.
keduanya jadi sulit banget buat dipisahkan. Oke, kita udah kupas lapis demi lapis nih, dari panggung sosial, solidaritas, sampai budaya konsumsi. Sekarang, mari kita sandingkan semua fenomena sosial ini dengan esensi ajaran agamanya. Gimana ya perbandingannya? Kelihatan banget kan bedanya? Di sisi fenomena sosial, kita bicara soal simbol status, norma budaya, dan budaya konsumsi. Sementara kalau kita lihat dari sisi ajaran agama, fokusnya jauh berbeda. Yang penting itu pakaiannya bersih dan rapi, maknanya spiritual, dan tujuannya adalah kembali suci. Jadi, esensi sesungguhnya dalam ajaran Islam itu bukan pada kata barunya, tapi pada bersih dan sucinya. Bersih pakaiannya dan tentu saja yang jauh lebih penting bersih hatinya. Kembali ke fitrah, itulah tujuan utama dari perjalanan Ramadan. Jadi, kesimpulannya gimana? Tradisi baju baru Lebaran ini ternyata adalah sebuah fenomena yang sangat kompleks. Dia adalah simbol perayaan bersama, cerminan identitas sosial, warisan tradisi budaya, dan juga roda penggerak aktivitas ekonomi. Semuanya campur aduk jadi satu. Dan sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi renungan yang bagus buat kita semua ya. Punya baju baru itu seru kok, itu bagian dari semarak Lebaran. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita lupa esensi utamanya. Jangan sampai sibuknya kita berbelanja, malah bikin kita lupa kalau inti dari Idul Fitri adalah hangatnya saling memaafkan dan eratnya tali silaturahmi.